Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai dasar-dasar pragmatik. Sebelum itu, izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Yafa Devi Pahasimahini Putri dengan NIM 230202018. Saya Asia Khonisa Zahra dengan NIM 230202079. Perkenalkan, nama saya Gita Rahma Aprianti dengan NIM 2302020086. Perkenalkan, nama saya Rani Diastianingsi dengan NIM 2302020094. Baik, sebelum masuk pada pembahasan materi, saya akan menjelaskan latar belakang dari topik yang akan kita bahas, yaitu dasar-dasar pragmatik. Perkembangan pragmatik semakin meningkat karena para ahli bahasa mempunyai tingkat kesadaran yang lebih terhadap penelitian pragmatik. Dalam pragmatik tidak lepas dari bahasa dan harus sesuai dengan konteks bahasa yang bersangkutan. Ketika seseorang berkomunikasi, ia juga harus mempertimbangkan situasi di mana ia berbicara dan unsur-unsur yang terkandung dalam situasi berbicara yang dilakukan selama proses komunikasi tersebut. Pragmatik juga merupakan ilmu bahasa yang mempelajari penggunaan bahasa dalam kaitannya dengan konteks penggunaannya. Makna berbahasa dapat dipahami apabila diketahui konteksnya. Batasan pragmatis adalah kaidah penggunaan bahasa yang berhubungan dengan bentuk dan makna dalam kaitannya dengan maksud, konteks, dan keadaan penutur. Selanjutnya, rumusan masalah. Apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama ada apa pengertian dari pragmatik, yang kedua bagaimana prinsip-prinsip dalam kajian pragmatik, ketiga bagaimana tindak tutur yang baik, dan yang keempat apa saja contoh implementasi dari pragmatik itu sendiri. Tujuan dari studi kasus ini yaitu untuk yang pertama memberikan pemahaman mendalam tentang dasar-dasar pragmatik, yang kedua prinsip-prinsip dalam kajian pragmatik, yang ketiga tindak tutur, dan yang keempat contoh implementasi nyata pragmatik dalam komunikasi manusia. Selain itu, kita diharapkan mampu menjelaskan bagaimana pragmatik memainkan peran utama dalam menguraikan makna bahasa di berbagai situasi komunikasi. Adapun manfaat dari studi kasus ini yakni menunjukkan bahwa bidang pragmatik membantu masyarakat menjadi lebih baik dalam kompleksitas bahasa dan komunikasi manusia. Yang pertama adalah pengertian pragmatik. Pragmatik merupakan cabang ilmu bahasa semiotik. Semiotik mengkaji bahasa verbal, lambang, simbol, tanda, serta pereferensian dan pemaknaannya dalam wahana kehidupan. Ilmu pragmatik mengkaji hubungan bahasa dengan konteks dan hubungan pemakaian bahasa dengan pemakai atau penuturnya. Menurut Kaswanti Purwa, tahun 1990, halaman 16, pragmatik ialah telaah mengenai segala aspek makna yang tidak tercakup dalam teori semantik. Maksudnya, makna setelah dikurangi semantik. Makna yang digeluti cabang ilmu bahasa semantik ialah makna yang bebas konteks atau konteks independen. Sedangkan makna yang digeluti oleh cabang ilmu bahasa pragmatik ialah makna yang terikat konteks atau konteks dependen. Yang kedua ada prinsip-prinsip dalam pragmatik. Ada beberapa prinsip teori dalam pragmatik. Yang pertama adalah tindak tutur terikat konteks. Yang kedua adanya prinsip kerjasama GRIS. Yang ketiga prinsip tata krama. Keempat prinsip interpretasi pragmatik. Yang kelima prinsip kewacanaan, ragam sesuai dengan konteks dan situasinya. Yang keenam ada pragmatik sosialisasi, di mana terdiri dari santun bahasa, norma lokal, dan interlokal. Yang ketujuh ada pragmatik wacana, yaitu tindak tutur mengansumsikan kohesi, koherensi, dan pilihan ragam. Yang terakhir adalah bahwa setiap tuturan terikat dengan nilai.
Yang ketiga ada tindak tutur. Tindak tutur merupakan studi umum dalam bidang penelitian pragmatik antarbahasa. Tindak tutur memungkinkan kita untuk tahu bagaimana pembicara bermaksud menafsirkan pesan, karena kita biasanya dapat mengenali jenis tindakan atau tindak tutur yang dilakukan pembicara dengan ujaran. Kreidler tahun 1998 halaman 183 sampai 194 membahas 7 tindak tutur sebagai berikut. Yang pertama ada tindak tutur asertif. Di sini penutur menggunakan bahasa untuk menyampaikan apa yang mereka percayai dan apa yang mereka tahu. Bahasa asertif ini selalu berkaitan dengan fakta, pengetahuan, data, apa yang ada atau yang telah ada, apa yang sedang terjadi, atau apa yang telah terjadi. Yang kedua ada tindak tutur performatif. Tindak tutur performatif adalah tuturan yang pengutaraannya digunakan untuk melakukan sesuatu atau tindakan, misalnya tindakan mohon maaf, berjanji, bertaruh, mengumumkan, dan meresmikan. Yang ketiga ada tindak tutur verdiktif. Tindak tutur verdiktif adalah tindak tutur yang berorientasi pada perbuatan yang telah berlalu atau bersifat retrospektif. Yang keempat, tindak tutur ekspresif. Jika tindak tutur verdiktif tentang apa yang telah dilakukan oleh mitra tutur sebelumnya, tindak tutur ekspresif yaitu menilai atau mengevaluasi tindakan sebelumnya atau kegagalan dalam tindakan tersebut dari penutur, atau mungkin hasil bertindak atau kegagalan tersebut sekarang. Yang kelima, tindak tutur direktif. Tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang bertujuan supaya mitra tuturnya melakukan suatu tindakan atau mengulangi tindakan. Tindak tutur direktif ini tuturannya mempunyai maksud untuk menasihati, memberi pelajaran, memaksa, melarang, menyarankan, dan lain-lain. Yang keenam, tindak tutur janji. Gaya bahasa yang menyajikan penutur pada sebuah tindakan tertentu disebut tindak tutur komisif. Tindak tutur ini termasuk janji-janji, ikrar, ancaman, dan sumpah. Yang ketujuh ada tindak tutur fatik. Tindak tutur fatik adalah tindak tutur keseharian yang sangat umum yang mungkin tidak kita pelajari tetapi sudah melekat dan menjadi kebiasaan sehari-hari yang bernilai baik dan beretika. Implementasi dalam bidang pragmatik yakni diantaranya menggunakan isyarat nonverbal seperti gelengan kepala, diam, ataupun menggunakan isyarat tangan apabila ragu untuk menerima atau menolak tawaran. Kedua, yakni penolakan dengan komentar apabila penjawab meragukan kebenaran yang diutarakan. Ketiga, yakni penolakan dengan memberikan usul atau pilihan. Penolakan ini bersifat konstruktif karena memberikan alternatif lain dan kemungkinan untuk memecahkan masalah. Baik, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah pragmatik merupakan bagian integral dari pemahaman bahasa yang lebih mendalam. Melalui pemahaman tentang prinsip-prinsip kerjasama, implikatur, presuposisi, tindak tutur, dan kesantunan berbahasa, kita dapat menguraikan bagaimana cara bahasa digunakan untuk berkomunikasi dengan efektif dalam berbagai konteks. Pemahaman tentang pragmatik memungkinkan kita untuk tidak hanya memahami apa yang kita katakan, tetapi juga apa maksud dibalik ucapan tersebut.